Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pradipa Nur Wahid dengan NIM 222111095 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Asuransi jiwa merupakan salah satu instrumen perlindungan finansial yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan individu dan keluarga dari resiko kehidupan yang tidak terduga. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep asuransi jiwa dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong atau ta'awun. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip serta mekanisme pengelolaan dana yang berbasis tabaruk dan mudharabah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jiwa serta meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, industri asuransi jiwa syariah terus berkembang. Namun keberlanjutan dan efektivitas operasional asuransi jiwa syariah bergantung pada sebagai faktor seperti sistem akad yang digunakan, mekanisme pengelolaan dana, sumber biaya operasional, proses underwriting, serta implementasi prinsip ta'awun dalam sistem asuransi. Selain itu, peran aktuaria dalam mendesain produk asuransi jiwa syariah menjadi faktor krusial dalam menciptakan produk yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memenuhi kebutuhan serta peserta secara adil. Konsep asuransi jiwa syariah telah berkembang dengan baik. Masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan seperti pemahaman masyarakat yang belum merata, regulasi yang terus berkembang, serta optimalisasi sistem operasional agar tetap efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep sistem operasional asuransi jiwa syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan dalam industri ini, serta bagaimana peran aktuaria dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ketentuan syariah. Yang pertama, akad takaful tolong-menolong. Asuransi syariah menggunakan akad takaful yang berbasis pada prinsip tolong-menolong dan saling menjamin. Yang kedua, akad tabaruk. Asuransi syariah menggunakan akad tabaruk yang berbasis pada prinsip dharma dan kebajikan. Yang ketiga, akad mudharabah atau bagi hasil. Asuransi syariah menggunakan akad mudharabah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan tidak menimbulkan bunga. Dengan demikian, asuransi syariah dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mengembangkan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua, mekanisme pengelolaan dana. Yang pertama ada perusahaan sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi dan memberikan santunan. Yang kedua, pengelolaan dana. Dana peserta dibagi menjadi dua rekening, rekening tabungan peserta dan rekening tabaruk. Yang ketiga, investasi. Dana peserta diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, pembagian keuntungan. Keuntungan dari hasil investasi dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip al-mudharabah. Manfaat asuransi. Yang pertama, manfaat takaful pada produk tabungan ahli waris. Peserta akan memperoleh dana rekening tabungan, bagian keuntungan atas hasil investasi, dan selisih dari manfaat takaful awal. Yang kedua, manfaat takaful pada produk non-saving. Ahli waris peserta akan memperoleh dana santunan meninggal dan peserta akan memperoleh bagian keuntungan atas rekening tabaruk
jika hidup sampai perjanjian berakhir. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, prinsip takaful. Asuransi syariah berbasis pada prinsip saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang kedua, prinsip mudharabah. Keuntungan dari hasil investasi dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip al-mudharabah. Yang ketiga, prinsip tabaruk. Dana peserta dijadikan sebagai dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu. Yang ketiga, sumber biaya operasional. Sumber biaya operasional antara lain yaitu ujrah, fee pengelolaan, yaitu biaya yang dibebankan kepada peserta sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana dan administrasi. Dana tabaruk atau dana kebajikan yaitu kumpulan kontribusi serta yang diperuntukkan untuk membantu peserta lain yang mengalami resiko. Keuntungan dari investasi dana peserta yaitu hasil dari investasi dana peserta yang diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Biaya akuisisi dan administrasi yaitu biaya yang diperlukan untuk pemasaran, komisi agen, serta administrasi polis dan klaim. Yang keempat, underwriting. Underwriting dalam asuransi syariah merupakan proses penilaian dan seleksi resiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum menerima peserta. Tujuan utama underwriting adalah untuk memastikan bahwa resiko yang diambil dapat dikelola dengan baik, sehingga dana tabaruk dan yang dikumpul dari peserta tetap stabil dan cukup untuk menutupi klaim yang diajukan. Underwriting dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan, di mana setiap peserta harus diberikan perlakuan yang sama dalam proses penilaian risiko, tidak boleh ada diskriminasi yang tidak. Yang kedua, relevan dengan kondisi risiko peserta. Prinsip transparansi juga harus dijunjung tinggi, di mana perusahaan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai risiko, manfaat, dan ketentuan dalam akad asuransi yang akan dijalankan. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong juga menjadi aspek penting dalam underwriting asuransi syariah, karena konsep asuransi syariah bertumpu pada dana tabaruk. Maka setiap peserta memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dalam menghadapi resiko. Yang kelima, perwujudan ta'awun dalam mekanisme asuransi. Syekh Al-Qaradawi menyebut konsep at-ta'awun atau konsep takaful itu dalam 3 jenis takaful antar negeri-negeri umat Islam satu sama lain, yaitu takaful zamani dan takaful makani, serta takaful antar generasi umat Islam. Syekh Al-Qaradawi menjelaskan bahwa konsep takaful dalam Islam terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, takaful zamani, yang kedua, takaful makani, yang ketiga, takaful antar generasi. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjalin hubungan kesetiakawanan dalam rangka al-birri wat taqwa. Konsep ini mencakup kesiapan finansial untuk menghadapi resiko kehidupan seperti pensiun, sakit, atau kematian. Dan selanjutnya, implementasi ta'awun dalam asuransi syariah. Yang pertama, takaful antar individu, yang kedua, takaful antar perusahaan. Aspek dan aktuaritas dalam asuransi syariah. Yang pertama, pengalihan resiko. Resiko finansial dialihkan dari peserta ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Dalam asuransi syariah, mekanisme ini dilakukan berdasarkan prinsip saling menolong atau tabaruk.
Yang kedua, perhitungan premi dalam asuransi syariah. Menggunakan tabel mortalitas untuk resiko kematian. Berikutnya, asumsi bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam sistem syariah. Biaya asuransi ditentukan secara adil tanpa menzalimi peserta. Jenis-jenis produk asuransi jiwa. Yang pertama, term insurance. Yang kedua, endowment insurance. Yang ketiga, asuransi jiwa seumur hidup. Mekanisme dana dalam asuransi syariah. Prinsip dana peserta dan pemegang saham. Investasi menggunakan akad mudharabah atau wakalah dengan biaya pengelolaan atau ujrah. Sumber pendapatan berasal dari investasi dana pemegang saham, surplus dana peserta, dan keuntungan investasi yang dibagi sesuai kesepakatan. Konsep asuransi syariah menekan prinsip ta'awun, menghindar unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan kesejahteraan bersama bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Yang keenam, konsep teknik akuaritas dalam desain produk asuransi. Yang pertama, transfer of risk atau pengalihan resiko. Pengalihan resiko dalam asuransi terjadi ketika peserta atau tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sehingga resiko finansial berpindah dari individu ke perusahaan asuransi. Yang kedua, aspek hukum asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah di mana dana peserta dikelola secara amanah sesuai hukum Islam. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong dengan akad sesuai syariah. Yang ketiga, perhitungan premi asuransi jiwa. Premi asuransi jiwa dihitung berdasarkan resiko finansial yang dihadapi seperti pensiun, kematian, cacat, atau kecelakaan. Yang keempat, jenis plan dasar asuransi jiwa. Yang pertama ada term insurance. Manfaat diberikan jika tertanggung meninggal dalam periode tertentu. Yang kedua, endowment insurance. Asuransi dwiguna. Manfaat diberikan baik saat tertanggung meninggal atau hidup hingga akhir masa asuransi. Yang ketiga, whole life insurance. Perlindungan berlaku seumur hidup. Yang kelima, sumber pendapatan asuransi syariah. Yang pertama, return on investment dari dana pemegang saham. Yang kedua, bagian surplus dari dana peserta non-saving product. Yang ketiga, bagian hasil investasi dari dana peserta saving product. Pendapatan ini dikelola berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Pengawas Syariah DPS dan dapat berubah sesuai perkembangan perusahaan. Berikutnya, kesimpulan. Asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan mekanisme operasionalnya. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong atau takaful, menghindari unsur gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan riba atau bunga. Mekanisme dana dalam asuransi syariah melibatkan pemisahan dana peserta dan dana pemegang saham, serta pengelolaan investasi berbasis akad mudharabah atau wakalah. Dalam perhitungan premi, asuransi konvensional mempertimbangkan tabel mortalitas, bunga, dan biaya asuransi, sedangkan asuransi syariah menggantikan bunga dengan asumsi bagi hasil atau mudharabah. Jenis produk asuransi jiwa meliputi term insecure, endowment insecure, dan whole life insecure. Asuransi syariah menawarkan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan berbasis syariah,
menjadikan pilihan yang lebih sesuai bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi berbasis riba dan spekulasi.